Greenberita.com. Hakim pada Pengadilan Negeri Balige akhirnya menjatuhkan pidana hukuman seumur hidup kepada Marwan alias Begu yang telah membunuh pasangan suami istri, Pasutri, di Dusun Holang-Holang, Desa Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, pada Selasa, 21 Februari 2023. Pada persidangan secara online tersebut, Hakim setuju dengan semua tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri, Kejari, Samosir. Putusan pidana seumur hidup kepada pembunuh Pasutri Jimmy Gultom, 55, dan Henny Kartini, 54, itu dibenarkan oleh Kajari Samosir Andi Adikawira Putra, SH, MH ketika dikonfirmasi Green Berita pada Rabu, 22 Februari 2023. Baik, terima kasih. Kami akan menjelaskan beberapa kronologis penyelesaian penanganan perkara pembunuhan secara berencana yang dilakukan oleh Marwan alias Bego. Tentunya dari serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, telah dilakukan rekonstruksi di mana penyidik dan jaksa peneliti pada saat itu sudah berkoordinasi dan kami telah menyatakan P21 bahwa perkara atas nama terdakwa Marwan alias Bego sudah lengkap, di mana terdakwa tersangka disangkakan pasal 340, 339 dan 338. Telah kita melakukan atau menyatakan bahwa perkara itu lengkap, kami telah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Balige. Kemudian 1 minggu kemudian keluar penetapan hakim di mana proses persidangan pertama itu dilakukan pada tanggal 25 November tahun 2022. Dari serangkaian bukti yang kita dapatkan berdasarkan berkas perkara dan kemudian kita sidangkan dengan cara memanggil para saksi, mengundang para ahli, sehingga kita dalam kesimpulan dalam tuntutan berdasarkan penetapan hakim di mana agenda acara persidangan pertama yaitu dengan pembacaan dakwaan, kemudian kami memanggil para saksi yang terdapat dalam berkas perkara. Kemudian dari hasil pembuktian di persidangan sampailah kepada pembacaan tuntutan pada tanggal 20 Januari 2023, di mana tuntutan kami terhadap terdakwa Marwan alias Bego ini adalah seumur hidup. Dan kemudian pada tanggal 21 Februari putusan hakim menjatuhkan kepada terdakwa dengan putusannya sama dengan tuntutan kita, yaitu seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Tentunya ini ada beberapa pertimbangan, yaitu bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu termasuk dalam konteks kategori sadis. Yang kedua, terdakwa telah berusaha untuk melarikan diri. Yang ketiga, bahwa terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan narkotika. Ini merupakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa di dalam kami melakukan penuntutan, sehingga pertimbangan kami diambil seluruhnya oleh majelis hakim dan menyatakan putusannya di dalam amar putusan sama dengan tuntutan kami, yaitu seumur hidup. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Kajari, kami mau tanya tadi, Bapak menyatakan tadi bahwa ini ada salah satu pembunuhan yang bisa dianggap sadis. Bisa disampaikan alasan bahwa ini pembunuhan itu dianggap sebagai pembunuhan yang sadis? Ya, tentunya dari fakta-fakta persidangan di situ terungkap bahwa terdakwa ini merencanakan melakukan atau merampas nyawa orang lain dengan mempersiapkan martir. Nah, martir ini sebelumnya disimpan di luar rumah dan kemudian terdakwa karena kebiasaan korban itu memasak sehingga martir itu disimpan di dapur untuk memudahkan dalam rangka
niatnya terwujud sehingga martir tersebut disimpan di dapur. Nah, disebut sadis, Pak? Disebut sadis karena pada saat korban mendatangi atau bergerak ke arah dapur, terdakwa langsung menunggu di dapur dan menghantam martir tersebut ke arah bagian kepala dari korban. Dan pada saat itu dibiarkan korban tersebut sampai kehabisan darah. Dan itu kami sangat pertimbangkan bahwa perbuatan tersebut sadis. Baik, berarti suami dan istri dibiarkan meregang nyawa sampai kehabisan darah, seperti itu, Pak? Betul. Baik. Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Heni, kemudian datang suami yaitu Hendrawan Goltom, dan kemudian terdakwa juga memukul suami daripada korban Heni sendiri, sehingga dengan cara memukul bagian kepala para korban tersebut sampai kehabisan darah. Baik, ini Pak, kan hukuman seumur hidup, Pak. Ini sungguh hal yang mengejutkan ya, Pak ya. Apakah tidak ada pertimbangan yang meringankan dalam diri terdakwa sehingga hakim, tuntutan jaksa dan juga hakim sama untuk memutuskan hukuman seumur hidup tersebut? Kalau untuk alasan meringankan saya anggap tidak ada ya, karena memang perbuatan-perbuatan tersebut itu sudah masuk di dalam konteks pembunuhan secara berencana, sehingga berdasarkan alat bukti yang kita buktikan dalam persidangan, dan kemudian terdakwa pun mengakui perbuatannya, sehingga tidak ada alasan untuk alasan-alasan yang meringankan tersebut kita masukkan dalam surat tuntutan kami. Baik, Pak Kajari, putusan hukuman seumur hidup merupakan, kalau sebatas pengetahuan kami dari para jurnalis, ini adalah putusan pertama di Kabupaten Samosir. Nah, bagaimana Pak melihat ini, dan apa yang menjadi pesan dari penegak hukum terhadap tindakan-tindakan seperti ini ke depannya, Pak? Jadi perbuatan terdakwa Marwan ini adalah sebuah peristiwa yang kita tidak harap ada lagi di Kabupaten Samosir atau di tempat-tempat yang lain. Ini merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pelaku itu sendiri. Dan kami sebagai jaksa penuntut hukum hanya melaksanakan secara profesional. Nah, tentunya kita adalah negara hukum. Pesan saya kepada seluruh masyarakat bahwa semua apa yang kita lakukan, baik itu dilakukan oleh diri sendiri, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, mempunyai konsekuensi hukum yang ada. Tentunya kita harus mengetahui bahwa semua tindak tanduk apa yang kita lakukan harus tunduk pada hukum. Baik. Terima kasih Pak Kajari, dan juga terima kasih kepada Bapak Kasih Pidum Kejari Samosir. Oke. Terima kasih.